Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman di sore hari ini. Kebetulan cuaca sedang tidak mendukung ya karena hujan. Saya akan membagikan sedikit informasi ataupun sedikit ilmu tambahan tentang ampas tahu ya. Jadi bahasan kali ini adalah kelebihan dan kekurangan dari pakan ampas tahu. Nah, jadi kalian nanti bisa mengerti ataupun memahami antara kelebihan dari ampas tahu dan kekurangan dari ampas tahu itu tersebut ya. Dan sebelumnya mengingatkan yang belum subscribe, saya mohon subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini berkembang lebih baik lagi. Dan ini ada ampas tahu ya di depan, satu karung ya. Nah, ini yang di pak kecil juga ada. Dan kelebihan apa sih kelebihan dari ampas tahu itu? Nah, kelebihan dari ampas tahu itu banyak sekali ya, berbagai macam, dari segi nutrisi juga dari segi harga. Nah, yang pertama akan saya bahas itu dari segi nutrisi. Segi nutrisi yang masih terkandung dalam ampas tahu itu masih lumayan banyak ya, walaupun ini disebutnya ampas, tapi kandungan proteinnya tuh masih cukup tinggi. Sehingga para peternak memilih ampas tahu sebagai campuran pakan untuk pakan penggemukan. Biasanya ampas tahu digunakan untuk semboran ya. Semboran pakan penggemukan ya, terutama di peternakan sapi, kambing, domba ya, maupun kelinci. Nah, ini sangat bagus sekali karena untuk menunjang pertumbuhan daging ataupun mengejar bobot dari si ternak itu cepat, sangat cepat sekali ya. Nah, tinggal kalian mencampurkan dengan pakan-pakan yang lain. Tapi kalau untuk ampas tahu ini sendiri sangat cocok sekali, sangat bagus sekali untuk pakan-pakan ternak ya. Kalau di sini juga ayam juga diberikan pakai ampas tahu untuk campuran pakan gitu. Nah, ini untuk kelebihan dari segi nutrisi, karena proteinnya masih termasuknya masih tinggi, jadi masih pantas untuk pakan ternak ya, jadi tidak sia-sia. Terus dari segi harga, termasuknya murah banget, murah sekali. Satu karung ini ya, satu karung penuh ini, ukuran satu karungnya itu satu karung kedelai ya, yang bobotnya 50 kilo. Ini satu karung kedelai bobot 50 kilo kan, bobot 50 kilo kedelai itu harga paling sekitar 30.000 ya. Tapi kalau untuk diisi ampas tahu, bobotnya itu bisa sampai sekitar 80 kilo ini. Satu karung ini kalau diisi ampas tahu bobot sampai sekitar 80 kilo. Ini. Bahkan saya sendiri untuk mengangkat ini sendirian nggak sanggup. Butuh dua orang untuk mengangkutnya. Nah, jadi dari segi harga termasuknya sangat murah sekali, karena sangat ekonomis ya untuk memangkas biaya pakan, yang terutama untuk orang-orang yang pakannya itu beli ya. Jadi kalau untuk pakan-pakan yang beli itu ya diusahakan pakannya pakan yang harganya murah ya, jangan yang harganya tinggi, nanti malahan kalian tidak bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, makanya kalau untuk pakan-pakan yang harganya murah tapi kualitas dari nutrisinya masih bagus, nah ini kedelai, ampas tahu ya, ampas kedelai. Nah, ini ampasnya tahu, ini masih hangat ya, tapi belum saya peras ini. Nah, berhubung tadi hujan jadi saya belum memerasnya, kemungkinan besok akan saya peras ya. Nah, berarti untuk segi kelebihan itu ada dua macam ya, dari segi harga dan segi kandungan nutrisinya. Jadi tidak usah ragu menggunakan pakan ampas tahu ketika kalian memelihara ternak itu fokusnya untuk pedaging ya. Kalau untuk fokus pedaging, menggunakan pakan ampas tahu itu keuntungannya sangat besar ya. Ternaknya cepat gemuk, pakannya juga murah ya. Itu sangat membantu peternak untuk cepat panen. Rata-rata kalau kalian menggunakan pakai ampas tahu, terutama di domba sendiri ya, di domba juga saya sedikit-sedikit menggunakan pakan ampas tahu karena untuk mempercepat pertumbuhan domba.
jadi bisa cepat besar ya. Nah, unggulannya seperti itu, tapi ada juga kelemahannya ya. Karena sesuatu itu pasti kalau mempunyai keunggulan juga mempunyai kelemahan. Nah, apa itu kelemahan dari ampas tahu? Kebanyakan orang pasti sudah tahu ya, kebanyakan para peternak yang sudah sering menggunakan pakan ampas tahu. Nah, kelemahan-kelemahan yang ada di ampas tahu itu, ampas tahu gampang sekali busuk, gampang sekali basi, gampang sekali jamuran, dan gampang sekali digerumuti sama lalat. Nah, jadi biasanya lalat bertelur di ampas tahu ya. Nah, kenapa gampang sekali busuk? Nah, itu ya. Yang pertama karena ampas tahu itu kandungan airnya ya masih cukup banyak. Jadi nih bisa dilihat ya. Nah, nih netes. Nah, itu kandungan airnya masih cukup banyak, jadi biasanya akan gampang busuk dan akan gampang jamuran karena ampas tahu itu termasuknya apa ya, pakan yang gampang sekali mubazirnya. Istilahnya apa ya, mubazir ya, karena ampas tahu itu kalau kita tidak bisa menyimpan dengan benar itu akan sangat mubazir ya, akan terbuang ya. Makanya kalau ampas tahu busuk menurut saya sudah tidak layak untuk dijadikan pakan ya. Nah, makanya itu adalah kekurangannya. Jadi cuma didiamkan selama 1 hari pun ya, 1 hari misalkan kayak paginya kita ambil, terus hari selanjutnya itu pasti sudah busuk karena cara penyimpanannya biasanya yang salah ya, itu karena itu. Nah, jadi kekurangan dari ampas tahu itu gampang sekali busuk ya karena penyimpanan. Sebenarnya ada 2 macam cara penyimpanan untuk ampas tahu ya, supaya awet, supaya tidak gampang busuk, dan supaya tetap terjaga nutrisinya. Nah, yang pertama itu dengan ataupun menggunakan ember tanpa fermentasi ya. Saya sudah membuatkan videonya ya, penyimpanan ampas tahu tanpa fermentasi menggunakan ember ya. Tapi ada tapinya ya. Tapi ampas tahunya diperas terlebih dahulu untuk mengurangi kadar air ya. Karena yang membuat ampas tahu gampang busuk itu kadar air yang ada di ampas tahu itu masih terlalu tinggi ya. Ini termasuknya sudah tidak terlalu tinggi kadar airnya ya. Cuma kalau untuk disimpan sekitar 2-3 minggu itu tidak bisa karena kadar airnya masih lumayan tinggi, harus kita peras sekali lagi ya. Nah, itu tinggal kalian lihat aja, scroll di bawah ya, cara penyimpanan ampas tahu tanpa fermentasi ya. Nah, yang kedua dengan fermentasi. Nah, kalau pakan fermentasi kalian pasti sudah mengenal ya, banyak sekali para peternak-peternak yang sekarang ini menggunakan pakan fermentasi. Nah, itu akan menjadi keunggulan tersendiri ya. Nah, cara menggunakan pakan fermentasi saya juga sudah membuatkan videonya. Cara menyimpan ampas tahu dengan menggunakan metode fermentasi. Nah, tinggal disimak aja di video-video yang sudah saya buat. Dan ketika kalian menggunakan penyimpanan dengan fermentasi itu akan menjadi keunggulan tersendiri ya. Karena bisa meningkatkan kandungan nutrisi, juga akan menyederhanakan ampas tahu supaya mudah sekali dicerna oleh ternak. Jadi nutrisi yang ada di ampas tahu kalau kalian menyimpannya dengan fermentasi itu bisa terserap ya, hampir sempurna ya, hampir semuanya terserap ya. Beda dengan pakan dengan tanpa fermentasi. Karena pakan fermentasi itu untuk menyederhanakan nutrisi-nutrisi supaya gampang terserap oleh ternak. Nah, itu. Jadi itu kelemahan dari ampas tahu ya, gampang sekali busuk, tapi kita bisa menangannya dengan 2 metode penyimpanan. Atau misalkan kayak kalian belinya ampas tahu itu sekali langsung habis ya, beli langsung habis itu tidak masalah. Tapi kalau untuk jangka panjang itu ya harusnya tidak salah itu ya, penyimpanan, karena untuk jangka panjang itu 2 atau 3 minggu gitu
supaya ampas tahu tidak bau. Nah, caranya seperti tadi ya, bisa dengan fermentasi juga bisa tanpa fermentasi. Dan ini ampas tahunya paling kalau untuk saya fermentasinya besok karena ini udah sore ini. Dan itu saja ya, semoga bisa bermanfaat, kelebihan dan kekurangan dari ampas tahu. Semoga bisa menambah wawasan di dunia peternakan kalian ya. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan ataupun kalian punya metode yang lain untuk penyimpanan ampas tahu, tinggal komen aja di bawah supaya kita bisa berbagi informasi ya. Dan